Selamat pagi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam kenyataan hidup, setiap kita pasti memiliki masalah-masalah yang khusus. Paham ya, maksudnya khusus itu istimewa masalahnya. Dan di waktu tertentu, pada masa tertentu, pada periode tertentu. Jadi masalah khusus itu ada di momen-momen tertentu, pada masa tertentu dan pada periode tertentu. Maka tidak jarang masalah-masalah yang khusus itu bisa menjadi masalah yang panjang, yang bukan hanya selesai dalam satu periode, bukan hanya selesai pada saat atau bukan selesai pada masa itu, melainkan menjadi durasi yang panjang masalah hidup itu. Karena ada masalah-masalah yang memang insidental, temporal, tapi ada juga yang panjang, atau boleh saya katakan masalah itu permanen. Kalau dikatakan khusus atau istimewa, tentu unik saudaraku masalah itu. Karena masalah yang kita alami tidak dialami oleh orang lain. Boleh saya simpulkan begini, masalah-masalah yang model begitu, itu adalah masalah-masalah berat, masalah-masalah yang mengganggu, menyita ketenangan, kedamaian, sukacita kita, dan akhirnya membuat kita terbelenggu dengan masalah itu. Maka tidak jarang Tuhan tidak memberi jawaban, atau Tuhan membiarkan masalah-masalah unik itu berlangsung tanpa kita tahu mengapa Tuhan izinkan itu terjadi. Itu dialami juga oleh Paulus di dalam kesaksiannya dalam 2 Korintus 12 ayat 9 yang berkata, "Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri." Saudaraku, menggocoh itu artinya memukul berulang-ulang, menampar berulang-ulang. Ini memang sesuatu keadaan yang faktual, yang real, dan itu tidak bisa dimengerti kalau kita tidak benar-benar meletakkan iman percaya kita kepada Tuhan. Kalau boleh saya bawa flashback lagi di zaman Ayub, saudaraku. Kalau kita hidup di zaman Ayub, mungkin kita bisa menjadi seperti sahabat-sahabat Ayub yang nyaris mau dihukum Tuhan. Karena sahabat-sahabatnya itu orang yang penuh dengan ilmu agama. Dan Ayub sampai tidak bisa membela diri. Bahkan teman-temannya berkata, katanya kamu saleh, kamu takut akan Tuhan. Tapi kenapa kamu diberi kutuk dengan keadaanmu seperti hari ini mengalami bencana? Padahal kalau kita tahu cerita tentang Ayub adalah pribadi yang memang jelas saleh. Tidak ada orang yang lebih saleh daripada Ayub. Dia sangat menjauhi kejahatan. Tetapi bencana yang dialami oleh Ayub itu adalah bencana yang mengerikan, saudaraku. Habis semalam, bersih semalam. Seluruh anaknya mati, hartanya habis. Sangat tragis. Ayub pun sakit parah, kena barah kulitnya, sehingga dia duduk di atas debu. Jadi gembel, saudaraku. Jadi orang miskin, gak punya apa-apa. Dari seorang konglomerat yang dihormati banyak orang, habis dalam semalam. Remuk hidupnya, habis orang-orang yang dikasihinya. Istrinya meninggalkan dia. Dia pun sakit parah. Ayub tidak tahu bahwa semua itu terjadi atas izin Tuhan. Dan izin yang diberikan Tuhan kepada iblis itu untuk melihat seberapa Ayub bertahan mencintai Tuhannya. Yang satu yang tidak nampak, tapi pasti itu pekerjaan iblis, itu adalah ketika istrinya berkata, "Ayub, kamu masih dalam kesetiaanmu seperti ini. Kutukilah Allahmu dan matilah kamu." Itu kata istrinya. Lalu Ayub berkata,
kamu berbicara seperti perempuan gila, kata Ayub kepada istrinya. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang mendengar renungan ini. Yang gila itu siapa? Ayub apa istrinya? Kalau dari kacamata umum, kalau dari cara berpikir umum, yang gila itu memang Ayub. Karena Ayub sudah sampai begitu-begitunya masih aja setia sama Tuhan. Betul gak saudaraku? Dan Alkitab katakan Ayub tidak bersalah dengan bibirnya. Ayub kuat, kokoh, teguh. Dia punya fondasi iman yang kuat kepada Tuhan. Coba bayangkan, seandainya Ayub mempertimbangkan perkataan istrinya, yang bisa dikatakan menjadi teman tidurnya, yang sudah melahirkan 10 anak untuk dia, maka ia tidak akan keluar timbul seperti emas. Tapi Ayub memiliki iman yang kokoh. Demikian juga Abraham yang dijanjikan Allah untuk punya tanah perjanjian. Tapi sampai mati Abraham tidak menemukan negeri itu. Memang di perjanjian baru di Ibrani 11 ditulis bahwa itu adalah negeri yang direncanakan dan dibangun oleh Allah sendiri. Yaitu langit baru, bumi baru. Kanaan surgawi, bukan Kanaan duniawi. Tetapi kalau kita membaca kitab Kejadian, Elohim Yahweh tidak memberitahukan bahwa itu adalah negeri yang ada di balik kehidupan ini. Dan tidak pernah kita baca di kitab Kejadian Abraham bertanya-tanya, Tuhan di mana negeri itu? Abraham gak pernah tanya loh. Tapi Abraham melangkah dengan percaya kepada Allah. Dan di dalam setiap langkah hidupnya, dia tidak pernah luntur percayanya. Masalah-masalah khusus tadi yang mungkin insidental, berperiode, atau juga bisa masalah-masalah yang panjang, atau mungkin bisa juga masalah-masalah yang permanen. Sebetulnya Tuhan izinkan supaya kita mempersoalkan diri kita kepada Tuhan, saudaraku. Jadi ada hal yang Tuhan berikan supaya kita memperkarakan diri secara pribadi. Di dalam 2 Korintus 12, Paulus menulis bahwa dia sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Jadi Paulus sudah memperkarakannya kepada Tuhan. Dan jawaban Tuhan itu jelas, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru di dalam kelemahanlah kuasaku jadi sempurna. Jadi saudaraku, dalam keadaan lemah, karena duri dalam daging diri Paulus, Paulus jadi rendah hati. Paulus jadi tidak sombong. Paulus jadi tetap ada di rel Tuhan. Paulus jadi tidak meleset di pemandangan Allah karena hebat karunia yang Allah berikan kepada Paulus. Kalau boleh saya katakan, duri dalam daging ternyata menjadi alat pengaman selama kita menumpang di bumi ini. Supaya kita tidak jatuh di dalam kesalahan yang dapat membinasakan hidup kita. Kesulitan Paulus bukan hanya duri dalam daging, tetapi penderitaan yang Paulus alami karena Injil itu banyak. Dia dilukai tubuhnya, dihajar, disiksa, dipenjara, difitnah orang-orang yang melayani bersama dengan dia, dikutuki, dan masih banyak lagi. Dia terancam nyawanya. Tetapi keadaan itu mengkondisi Paulus menjadi seorang yang, boleh saya katakan, seorang yang lebih dahsyat, bernilai, berkelas di mata Allah. Dan Tuhan juga tidak memberitahu Paulus bahwa kedatangannya bukan pada saat Paulus masih hidup. Itu hebatnya Tuhan kita. Dan kenapa semua hal itu diizinkan? Yang tadi yang pertama saya katakan, supaya kita semakin mempersoalkan diri kepada Tuhan, betul kan? Yang kedua, supaya kita merindukan dunia yang akan datang. Kalau kita tidak merindukan dunia yang akan datang, berarti kita berkhianat kepada Tuhan. Berarti kita tidak punya kesetiaan kepada Tuhan. Maka kita periksa diri kita. Sudahkah aku merindukan dunia yang akan datang itu? Dan pertanyaan selanjutnya, duri dalam daging apakah yang sekarang yang aku hadapi? Ada pasti, saudaraku.
ketidaknyamanan hidup apa yang aku miliki hari ini. Ketahuilah saudaraku, bahwa semua itu diizinkan Tuhan dan dikehendaki oleh Tuhan itu sendiri. Supaya apa? Supaya kau dan saya semakin dekat Dia, semakin rindu pulang ke rumahnya. Tidak memarkirkan jiwa, roh, dan pikiranmu di bumi ini. Amin, saudaraku. Kiranya renungan pagi hari ini memberkati kalian semua yang mendengarkan. Pesan saya, hiduplah benar. Hiduplah tidak bercacat celah di hadapan Allah. Maka Tuhan akan membawa hidupmu semakin melihat apa yang menjadi kehendak-Nya untuk kita lakukan dalam hari-hari hidup kita. Selamat pagi dan Tuhan memberkati saudaraku. God bless you.